Bayangin kamu punya semua uang di dunia dan kamu mampu menginap di hotel termahal di dunia. Itu nyenengin banget kan? Tapi katakanlah kamu bangkrut dan hampir nggak punya uang sama sekali untuk dibelanjakan untuk akomodasi, dan yang bisa kamu dapatkan hanyalah hotel yang kumuh dan berjamur. Seperti apa rasanya? Kami akan membawamu dalam perjalanan melalui skenario termurah versus termahal yang bisa kamu jalani dalam hidup ini. Pertama, hotel. Kalau kamu mencari pengalaman menginap di hotel termahal di dunia, kamu akan menginap di hotel kapal selam Lovers Deep. Kamu nggak salah denger kok. Hotel ini akan membawamu ke bawah air di atas kapal selam pribadi, sehingga kamu bisa menikmati semua kemewahan yang ditawarkan. Pemandangannya nggak terlupakan karena kapten kapal akan memarkir kapal di depan terumbu karang terindah yang ditawarkan Saint Lucia. Saint Lucia adalah sebuah pulau di Karibia di mana kamu harus terbang untuk mencapai kapal selam dengan harga 2,25 miliar per malam, sudah termasuk speedboat untuk membawamu ke dan dari kapal selam. Di atas kapal, kamu akan punya hak istimewa untuk mendapatkan semua makanan yang dimasak oleh koki pribadi. Kalau kamu menyukai ikan segar atau bahkan kaviar termahal di dunia, kamu akan mendapatkannya. Lagi pula ini bukan hanya tentang menghabiskan malam jauh dari rumah, ini adalah pengalaman yang sepenuhnya mendalam di bawah ombak. Sangat dalam, ngerti kan? Gimana menurutmu? Apakah kamu akan menikmatinya? Kalau aku sih pasti. Katakanlah kamu menghabiskan semua uangmu untuk pengalaman satu malam yang ajaib di bawah laut ini, dan sekarang satu-satunya pilihanmu adalah memesan hotel termurah di dunia. Dengan harga Rp15.000 saja, kamu bisa memesan tempat tidur di Garden Village Guest House di Siem Reap, Kamboja. Kamu harus tahu bahwa ini bukanlah sebuah hostel pada umumnya. Tempat ini lebih mirip sebuah perkemahan. Dengan biaya Rp15.000, kamu hanya mendapatkan kasur, bantal, handuk, dan kelampu. Kamu akan membutuhkan itu semua. Tempat tidur ditempatkan di gubuk beratap jerami dan sebagian terbuka ke alam di sekitarnya. Kamu akan tidur di sebelah dapur, jadi bersiaplah untuk mencium aroma makanan. Kamu tahu nggak apa yang mereka katakan? Uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi mungkin bisa membuatmu tidur nyenyak. Ingin makan pizza? Pizza biasa umumnya nggak terlalu mahal, tapi ada satu jenis khusus yang harganya mencapai Rp1,05 miliar. Kamu percaya nggak? Seorang tokoh media sosial terkenal meyakinkan seorang koki terkenal juga yang hanya memasak untuk para miliarder untuk membuatkan pizza termahal yang pernah dia bayangkan. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Bagian dasar pizza dilapisi dengan 1 ons emas yang dapat dimakan. Kemudian, lapisan saus pertama adalah bechamel yang terbuat dari keju parmesan yang telah berumur 10 tahun. Untuk topping, sang koki menambahkan daging sapi Jepang yang direndam dalam jus anggur seharga Rp150 juta per botol dan foie gras Hudson Valley yang dibakar dan diflambe dengan sebotol jus apel seharga Rp90 juta. Mereka melengkapinya dengan serutan truffle seharga Rp60 juta dan kaviar yang sangat langka. Maksudku, wow, agak berlebihan, tapi aku yakin rasanya luar biasa. Bisakah kamu membayangkan makan emas umur hidupmu? Setelah itu mungkin perutmu akan menolak pizza yang lebih murah. Tapi kalau enggak, kamu bisa berjalan-jalan di New York dan membeli sepotong pizza seharga Rp15.000 yang lezat. Tapi jika itu nggak cukup murah untukmu, kamu terbang aja deh ke Mumbai untuk merasakan kelezatan pizza seharga Rp744. Dengan harga tersebut, kamu akan mendapatkan satu pizza utuh tapi relatif kecil yang dilapisi dengan saus hijau dan merah, potongan sayuran, dan banyak keju parut. Pizza ini dibuat di atas panggangan bukan di dalam oven dan dimasak dalam waktu sekitar 20-30 detik. Enak! Ngomong-ngomong soal makanan, steak termahal di dunia adalah daging sapi Kobe. Harganya bisa bervariasi dari 15 juta hingga 30 juta rupiah untuk sepotongnya. Tapi menurut Forbes, koki Paul Mart mematok harga 48 juta rupiah untuk steak iga vintage. Gimana ya steak kok bisa jadi vintage? Seperti halnya anggur, spesimen Black Equiton ini akan menjadi lebih baik dan lebih mahal seiring bertambahnya usia. Hanya ada 103 iga sapi vintage mulai dari tahun 1998 hingga 2009 yang membuatnya langka dan sangat mahal.
Kalau kamu merasa sangat kaya, gimana kalau kamu menikmati keju panggang termahal di dunia untuk camilan sore hari? Kamu harus melakukan perjalanan ke New York City dan mampir ke Serendipity Tree. Duduklah di meja dengan pemandangan terbaik dan bersiaplah untuk kejutan lezat ini. Roti diolesi dengan campuran minyak truffle putih dengan serpihan jagung. Ups, maaf, ternyata bukan serpihan jagung, melainkan serpihan emas. Roti ini diisi dengan keju Italia yang sudah tua dan harganya 3,2 juta rupiah. Dibandingkan dengan pizza seharga 1,05 miliar rupiah, ini mungkin terdengar murah, tapi ini tetaplah sebuah keju panggang kan? Ketika kamu memikirkan pengalaman penerbangan termahal, kamu mungkin akan berpikir tentang Emirates kan? Kamu benar. Kalau kamu nggak menghitung jet pribadi yang harganya sangat mahal, tiket kelas 1 pada penerbangan Emirates berada di urutan berikutnya. Sebagai permulaan, kamu akan mendapatkan kabin pribadi. Untuk pilihan sarapan, kamu bisa memilih croissant. Tunggu, lebih Prancis lagi. Croissant. Makanan khas Prancis lainnya, minuman bersoda, dan masih banyak lagi. Untuk makan siang, kamu akan mendapatkan menu 5 hidangan yang diantarkan oleh pramugari yang sangat terampil dan penuh perhatian yang siap memberikan pengalaman terbaik bagimu. Dan ketika perutmu sudah kenyang, kamu bisa berjalan ke lantai pertama pesawat. Iya, ini adalah pesawat bertingkat dan menikmati waktu bersantai di spa dalam pesawat. Masih belum yakin dengan kemewahan pengalaman ini? Anggap saja kamu akan meninggalkan pesawat dengan serangkaian fasilitas dari merek-merek mewah seperti Bulgari. Aku bicara tentang krim wajah, parfum, sebuah goodie bag yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kalau kamu bertanya-tanya berapa biaya yang harus kamu keluarkan untuk mendapatkan pengalaman seperti ini, itu tergantung rute yang kamu pilih. Tapi kalau kamu terbang dari Dubai ke New York misalnya, kamu akan membayar lebih dari 157,5 juta rupiah untuk perjalanan ini. Penerbangan termurah di dunia, bagaimanapun adalah kombinasi dari maskapai penerbangan murah dan momen pemesanan terbaik. Tapi salah satu opsi termurah yang ditemukan adalah penerbangan Ryanair dari Polandia ke Belgia dengan harga mulai dari 142.500 hingga 165.000 rupiah. Tentu saja tanpa menambahkan bagasi ekstra atau pilihan mewah seperti ruang kaki yang luas ya. Tapi ini juga cuma beberapa jam aja, jadi menurutku itu sepadan. Mungkin kamu pernah tidur di dalam kapsul? Maksudku, tren arsitektur hotel kapsul yang menakjubkan, di mana kamarmu berbentuk kapsul kecil tapi sangat nyaman. Penginapan jenis ini ditemukan di Jepang, tapi kemudian menjadi populer di seluruh belahan dunia. Salah satu versi termurahnya berharga sekitar Rp105.000 per malam, dan itu udah menakjubkan loh. Hotel kapsul punya dekorasi yang sangat terinspirasi dari benda-benda luar angkasa, bahkan terkadang kamu akan merasa seperti berada di dalam pesawat luar angkasa. Fasilitasnya punya kloset Jepang yang keren dan berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan panel kontrol untuk memaksimalkan pengalamanmu di toilet. Hei, mungkin kamu bisa mendapatkan emas yang bisa dimakan kembali. Di bagian dalam kapsul, kamu bisa mengontrol pencahayaan, suhu udara, dan bahkan menonton TV di dalamnya. Kalau kamu tanya aku, menurutku ini sangat menguntungkan. Sekarang, hotel termahal dalam kategori kapsul tidur ini dikenakan biaya 2,65 juta rupiah per malam. Terletak di antara pegunungan Swiss yang indah, kapsul ini terlihat seperti jatuh langsung dari galaksi ke permukaan bumi. Desanya juga sangat futuristik. Kapsul ini punya lebih dari 5 kamar untuk dijelajahi di dalamnya. Kamar-kamar yang mungil, kompor listrik di dapur ditenagai oleh panel surya kapsul dan cukup untuk dipakai memasak oleh 1 orang. Air untuk wastafel dan kamar mandi 100% digunakan kembali dan berasal dari pengumpul air hujan kapsul. Kapsul ini sangat sadar ruang atau cara lain untuk mengatakan kecil dan nyaman, sehingga kamu bisa membuka meja yang bisa diatur di ruang tamu dan mengubahnya menjadi ruang makan. Kamar tidurnya misalnya bisa memuat tempat tidur tunggal atau ganda, kamu hanya perlu menarik bagian tempat tidur yang terlipat. Kalau kamu tanya aku, menurutku ini cukup nyaman sih. Ditambah lagi kamu bisa menikmati pemandangan Gunung Alpen Swiss yang menakjubkan, yang sangat memukau. Tertarik untuk mencoba beberapa di antaranya? Beritahu di kolom komentar ya.